Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjuang dengan sebenar-benar perjuangan, ya, dengan kesungguhan. Karena apa? Karena dunia ini adalah tempat perjuangan. Maka mereka yang berjuang, merekalah yang bisa memetik hasilnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perjuangan yang paling penting untuk diri kita adalah perjuangan atas iman. Mengapa? Karena nilai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bergantung dari keimanannya. Orang yang sangat kaya raya, memiliki harta yang sangat banyak, tetapi tidak beriman kepada Allah, maka pasti akan dihinakan. Contohnya siapa? Qarun laknatullah alaihi. Orang yang paling berkuasa, punya jabatan tinggi, punya kekuatan tentara yang sangat banyak, tapi tidak beriman kepada Allah, pasti dia akan dihinakan, dibinasakan. Contohnya siapa? Fir'aun, ya. Orang yang paling hebat ilmunya, ya, paling pandai keterampilannya, sampai gunung-gunung itu diukir jadi kerajaan, tetapi tidak beriman kepada Allah, maka hancur lebur, ya, dibinasakan oleh Allah dengan halilintar. Contohnya siapa? Kaum Samud. Orang yang tubuhnya kuat-kuat, konon kabarnya dapat mencabut pohon kelapa dengan satu tangan. Hebat luar biasa kekuatan fisiknya. Tetapi dia tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan. Contohnya siapa? Kaum Ad, ya. Orang yang perdagangannya sukses, membangun ekonomi kaya raya, ya. Kemudian mereka sukses untuk memenuhi segala kebutuhan, keperluannya, gitu ya. Tapi tidak beriman kepada Allah, maka Allah hancurkan. Contohnya kaum Madian. Orang yang pertaniannya berhasil hebat-hebat, dapat menghasilkan produk-produk pertanian unggul yang luar biasa, tapi tidak beriman kepada Allah, maka dia binasakan. Contohnya kaum Sabah. Begitu seterusnya, ya. Jadi kalau begitu, apakah kekuatan, kehebatan, nilai manusia ada pada harta? Apakah kekuatan, kehebatan, nilai manusia ada pada jabatan? Apakah kekuatan manusia, harkat derajat manusia itu ada pada keilmuan? Tidak, ya. Tetapi derajat manusia, harkat martabat manusia, nilai manusia di sisi Allah terletak daripada keimanan manusia, ya. Maka iman itu perlu sekali untuk diusahakan, perlu ditransformasi.
supaya dari yang belum tumbuh menjadi tumbuh. Bagaimana menumbuhkan iman? Maka kita mencontoh kehidupan para nabi dan rasul, ya. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan para rasul untuk menyampaikan apa? Kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Supaya apa? Supaya hati manusia itu dia ada keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar tumbuh dalam hati-hati manusia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha yang dilakukan oleh para rasul, ya. Mereka tidak mengharapkan upah dalam perjuangan untuk fisabilillah. Mereka juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih dalam menyampaikan risalah kebenaran. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Kami tidak menginginkan balasan walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Karena apa? Rasul ini memiliki misi yang sangat besar, yang sangat agung. Bukan misi dunia. Misi yang disampaikan oleh Rasul adalah misi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Bagaimana orang yang terlahir di bumi, dia meninggalkan bumi dalam keadaan selamat. Itulah misi daripada para Rasul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya maka para nabi dan para rasul itu siap berjuang, siap berkorban segala apa yang ada dalam dirinya. Karena Allah bekali kepadanya wahyu, ya. Allah bekali wahyu kepada para rasul, sehingga apa yang dikatakan oleh para nabi, para rasul itu bukanlah datang dari hawa nafsunya. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dilakukan oleh para rasul, ya, Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, dalam perilakunya setiap hari, itu adalah mencerminkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas diteladani. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh nabi dan rasul ini, ya, mulai dari apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, itu adalah merupakan proses transformasi untuk mengubah keimanan, ya, seseorang, supaya yang tadinya tidak ada iman menjadi tumbuh keimanan. Mereka berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaikan medan magnet, ya. Anda tahu medan magnet, ya. Medan magnet itu dia akan melakukan akan mempengaruhi, ya, besi-besi yang ada di sekitar itu, paku-paku yang berserakan. Karena ada magnet, maka dia akan
menghadap kepada magnet ini ya, tertata itu. Itu juga hati-hati manusia yang berserakan, yang tidak ada iman dan sebagainya. Karena Rasul itu membuat usaha dakwah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini menjadi tertata menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut, kita belajar dalam matematika apa yang disebut dengan transformasi. Transformasi itu ada yang dilatasi, ada yang translasi, ada yang rotasi, ya. Yaitu upaya untuk melakukan perubahan. Perubahan itu terjadi ya dengan cara apa? Dengan cara dakwah, ya. Perubahan iman akan terjadi dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Walaupun banyak sekali pengorbanan yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Dikejar, akan dibunuh, ya kan. Kemarin kita tahu bagaimana ceritanya Umar, ya kan. Bagaimana korban pemukulan Umar, ya, ketika dia tidak masuk Islam melalui proses seperti itu. Bagaimana kemarin ceritanya Sohaib, ya kan, dikejar oleh orang kafir sehingga akhirnya dia menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Begitu juga bagaimana dakwahnya Nuh, inni da'autu qaumi lailaw wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya, aku menyeru kepada umatku siang dan malam, tapi mereka tidak tambah dekat, bahkan malah lari gitu. Itu resiko, ya. Resiko daripada proses transformasi ini, ya. Proses karena akan tersaring. Ya, di situ siapa yang Allah akan berikan hidayah, ya. Bahkan mungkin kita paham, ya, Nabi Musa itu disuruh oleh Allah untuk mendatangi siapa? Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Maka datanglah Fir'aun kepada Fir'aun karena dia sudah kelewat batas. Kira-kira Allah tahu enggak bahwa ketika dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, Fir'aun tidak akan dapat hidayah? Allah tahu enggak? Tahu. Tetapi Allah memerintahkan idhab ila Fir'aun. Dakwahlah kamu kepada Fir'aun karena dia kelewat batas. Walaupun dia kelewat batas, tapi wanti-wanti Allah, ya, kepada Fir'aun, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kamu katakanlah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, ya, agar dia ingat kepada Allah atau ada rasa takut kepada Allah, kan gitu. Jadi itu salah satu metodenya dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah, tetapi proses transformasi ini berjalan begitu rupa sehingga kemudian tukang sihirnya yang tadinya kafir gitu, ya, menjadi gimana? Beriman. Karena apa? Karena dakwahnya Nabi Musa. Malah Fir'aun yang sengaja Allah utus Nabi Musa kepada Fir'aun yang nggak dapat hidayah, ya. Itulah proses transformasi, ya. Kadang-kadang dilatasi, kadang-kadang rotasi. Jadi Allah menghendaki sesuai dengan kehendaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman supaya kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.